Baik Pak, ini kita masuk kepada bagian inti dari pendampingan ke-6. Ini udah hampir terakhir, pendampingan terakhir ini Pak. Jadi kita masuk ke refleksi dari feedback survei 360 yang kemarin dilakukan ya. Berdasarkan survei yang 360, yang kurang baik ini dari teman-teman dari Kasdia itu apa Pak? Kalau kemarin dari yang kuesioner yang sudah kita berikan ke kawan-kawan, kemudian ke siswa, juga kepala sekolah, jadi didapat umpan balik. Ada beberapa yang memang masih kurang, yaitu kompetensi di memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid. Jadi yang belum memang kita, kalau belum sih sudah, tapi belum masih jarang gitu ya, belum maksimal hasilnya. Mungkin kita mengajak rekan sejawat untuk saling observasi di kelas, merencanakan pembelajaran bersama gitu. Kemudian membuat rencana tindak lanjut bersama, itu sepertinya belum terlalu maksimal untuk sekarang itu, Bu. Oke. Mungkin kadang-kala kita mau mengajak berkolaborasi, gurunya merasa belum siap dan kayaknya emang ekosistemnya kita sekarang guru-guru tuh belum terbiasa untuk saling masuk ke kelas gitu, melihat kawan mengajar, kemudian juga sebaliknya mengasih umpan balik, kemudian ada perbaikan, menyusun RTL bersama dan hasil refleksi dari kegiatan tadi, itu belum, Bu. Ya Bapak mungkin perlahan nanti kan akan membangun Pak Nidi dengan teman-teman, dan kalau Pak Nidi sudah bergerak seperti itu mungkin ada manfaatnya, nanti akan membawa pengaruh juga buat lingkungan gitu kan. Kalau untuk rencana pengembangan kompetensi sendiri Pak dalam diri Bapak sebagai seorang mungkin guru penggerak nanti ya, ini kan udah berakhir, bukan calon lagi, mudah-mudahan jadi guru penggerak ya. Gitu. Tentu apalagi kalau sekarang sih sebenarnya kalau untuk kompetensi pribadi banyak sekarang sebenarnya lebih kitanya aja mau enggak ya, karena banyak sekali sesi-sesi yang daring gitu, webinar gitu, seri-seri. Mungkin ya lebih banyak lagi untuk ikut-ikut yang memang mendukung untuk pengembangan kompetensi pribadi. Jadi kalau kemarin masih malas-malas gitu, masih milah-milah, sekarang lebih intensif ya? Iya, lebih intensif aja, Bu. Kadang-kadang kalau kemarin tuh kita lihat ada webinar. Kayak kemarin webinarnya Ibu aja. Itu jadi mungkin nanti lebih intens lagi untuk mengikuti diklat-diklat, kemudian juga mengajak rekan-rekan untuk gitu sama-sama ya. Sama-sama. Iya, sama-sama. Karena sebenarnya yang dilakukan juga kadang hal kecil, begitu dilihat oh iya benar aku melakukannya loh, kenapa enggak gitu kan ya. Kayaknya dari webinar itu kan kayak muncul ide-ide gitu ya. Muncul ternyata kita melakukan. Oke. Untuk itu mungkin teman-teman yang merupakan siapa saja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru penggerak nih. Ini bukan lagi calon guru penggerak, tapi guru penggerak nih. Siapa yang mau dilibatkan? Kalau kemarin waktu survei yang pertama kan calon guru penggerak. Nah, sekarang udah guru penggerak nih di akhir-akhir. Siapa nih? Berarti inisiator nanti di sekolah ini, sebagai seorang inisiator. Sebutannya bukan lagi calon, tapi udah guru penggerak. Sebenarnya kita udah komunikasi. Memang beberapa guru itu memang ada kegelisahannya sebenarnya, kayak observasi di kelas kok kita nggak pernah itu ada observasi supervisi. Sebenarnya sudah biasa saling tapi belum mau bawanya ke forum yang lebih resmi kayak rapat sekolah, itu belum. Tapi memang di antara kita yang sepaham seperti itu kan Ibu Yasmini, dengan apalagi dengan beberapa kawan-kawan yang sudah dinyatakan lulus untuk PJP, ya gitu, udah mulai membangun komunikasi tentang itu. Luar biasa. Jadi alhamdulillah ini kan jadi pertama baru 1-2, nanti lama-lama jadi kita kan. Mudah-mudahan itu membudayai sekolah. Ya kemarin tuh maunya sih Bu, banyak yang kemarin yang lulus, jadi lebih enak memasukkannya, jadi membangun komunikasinya lebih enak. Jadi udah satu frame. Ini kemarin kebetulan baru 2 ya. Gak apa-apa, ini mudah-mudahan di angkatan 9 yang kemarin pengumuman kemarin tuh Bu, 10 lagi. Nanti ke 10 lagi, tambah lagi. Oke, kita cut dulu ya. Dari 6 bulan nih, tadi udah cerita berdiferensiasi, udah makna pembelajaran bahwa bagian dari transformasi pendidikan, sudah
mulai memahami apa, tidak labeling lagi, bahwa ada perubahan dan inovasi macam Bapak udah cerita. Yang paling memuaskan nih dari 6 bulan ini. Iya, selama 6 bulan ini kan ada 3 modul ya. Yang paling memuaskan dari pencapaian ya diri sendiri lah, kita menjadi diri sendiri dulu. Ya, kalau saya sih paradigma mungkin Bu. Jadi memang ada beberapa hal yang kita sebenarnya tidak yakin dengan kurikulum Merdeka ini. Dulu ada kayak penolakan, ada rejection di dalam diri kita bahwa kok kayak gini. Tapi dengan 6 bulan ini, walaupun awal-awalnya sebenarnya ada sih itu, kita udah self defense itu beberapa paradigma itu kita udah punya sendiri, pemikiran sendiri. Tapi kalau dipelajari lagi selama 6 bulan ini ternyata ya emang seperti itu, emang sebenarnya adanya kayak diferensiasi tadi, kemudian berpihak kepada murid. Memang ya kurikulum ini bagus itu Bu. Memang seperti itulah seharusnya guru Betul. Kadang-kadang kita selama ini menganggap profesional, sudah sertifikasi profesional, sudah dibayar profesional, tapi ternyata kalau lihat masih jauh dari kata profesional. Kita masih egonya kita sebagai guru. Saya ini bintangnya, itu yang kalau jagonya di sini. Iya. Masa saya itu. Iya. Ternyata selama ini kita nggak peduli. Kayaknya selama 6 bulan ini rasa itu yang mulai. Iya, peduli kepada siswa. Memang berpusat kepada siswa itu memang sesuatu yang harus, karena memang yang belajar siapa ya, siswa kan. Yang menantang nih Pak dari 6 bulan ini, paling menantang nih apa? Yang paling menantang mungkin itu Bu, untuk mempraktekkan pembelajaran Bapak berdiferensiasi ke dalam pembelajaran kita di SMK. Memang ya SMK kayaknya ilmunya itu kan banyak skill memang yang sudah kayaknya susah kalau kita mau bikin inovasi dari praktek kayak gitu kan. Udah ada standar-standarnya, SOP-nya. Jadi kalau kita mau bikin berinovasi agak susah. Jadi mungkin itu yang menantang, itu bagaimana berinovasi dengan SOP yang tidak ada. Ya, itu mungkin Bu. Jadi kaitkannya nanti dengan media yang ada, dikaitkan dengan sumber daya aset yang kita sekolah punya. Jadi itu kan hanya muncullah kreativitas guru penggerak. Kalau praktek kayak kita teknik ini kan memang sudah ada SOP-nya memang Nah, mendiferensiasi itu mungkin nggak mendiferensiasi SOP-nya, tapi cara menerapkan SOP. Ya itu yang menantang bagi kita. Memang orang teknik kan biasanya emang to the point aja, strike, nggak lempeng-lempeng aja. Ya kita terstigma itu di otak itu, orang teknik itu kayak gitu aja, nggak ini. Nggak mau habis A ya B. Ini jadi tantangan bagaimana lebih berinovasi aja. Iya, jadi itu luar biasa. Jadi supaya apa yang ilmu kita punya itu bisa diterapkan ke orang lain dengan standar yang sudah baku misalnya. Tapi gimana nyampe ke sana? Itu inovasi guru. Luar biasa, Pak Edi, keren. Oke Pak, ini terkait dengan pemetaan aset yang dilakukan kemarin ya. Sudah lakukan diskusi di sekolah. Khususnya rubrik yang pemetaan aset kemarin. Sudah ya Pak? Sudah, oke. Siapa yang terlibat dalam pemaparan aset? Kemarin ada sesi khusus dengan kepala sekolah untuk membahas tentang aset. Kemudian di sesi kedua itu ada 15 guru yang terlibat, para waka, diskusi ringan mengenai aset. Nggak usah formal-formal biar mereka juga enjoy gitu juga kan? Menyampaikannya juga lebih rileks gitu Bu. Kemudian ada sesi terakhir itu dengan perwakilan dari pengurus OSIS, ada 8 anak. Kemarin kita di aula ngobrol, diawali dengan saya menyampaikan dulu maksudnya biar mereka tahu apa yang ingin dicapai dari kegiatan itu, dan tanggapan dari mereka sih lumayan. Jadi mereka menyampaikan masing-masing menyampaikan pendapatnya tentang aset-aset yang ada di sekolah gitu Bu. Kendala yang dihadapi untuk selama pemetaan aset ini Pak? Kalau kendala sih sebenarnya mungkin nggak ada Bu ya. Kalau kendala secara teknis, secara ini mungkin
nggak apa, kita nggak cuma sekali saja mungkin. Jadi mungkin pada saat kita diskusi aset pada saat itu apa nggak kepikiran atau gimana, kemudian pemanfaatannya belum terpikirkan. Kalau Mungkin- itu sebuah aset ya. Nah, nanti kan kalau apa ada sesi-sesi berikutnya mungkin akan lebih bagus lagi hasilnya. Lebih matang lagi kalau Nah, ya. kemarin nggak kepikir ini. Iya, Terus lagi menyendiri, oh Pak ternyata ini Iya, sih, perbaiki terus ya mau komunikasinya terus Iya. berulang mungkin. Ya, ada dibuat rutin lah mungkin ngobrolin aset dan pemanfaatannya gitu. Jadi udah sampai begitu ya berulang dengan Iya, teman-teman di sekolah. Mudah-mudahan itu bermakna jadi mereka tahu sesuatu yang ternyata kita punya banyak kekayaan gitu ya. Nah, Ya, kemarin sih awal-awalnya ngomongin aset, termasuk Pak Kepala Sekolah, aset buat apa? Ternyata kita nggak kayak gitu Pak, kita nggak bukan mau ngomongin. Cari tahu Iya. Tapi kita sebenarnya apa sih yang kita punya yang kita manfaatkan untuk mendukung program-program yang ada di sekolah. Jadi di sana kita bisa lihat oh ini udah optimal atau belum. Jadi mungkin komunikasi di awal. Dan karena itu baru jadi ya mungkin memang hasilnya belum optimal Bu. Ini memang seperti saya bilang tadi memang harus ada pertemuan-pertemuan berikutnya untuk membahas masalah aset. Iya, biar semua langkah berdasarkan aset yang kita miliki. Iya. Kalau di ini ya. Rasanya nih setelah pemberdayaan atau ngumpulin aset itu perasaan gimana Pak? Oh ternyata kita begini atau seperti apa yang dirasakan? Ternyata selama ini jujur untuk kita itu belum maksimal memanfaatkan. Sebenarnya kita punya banyak aset, apalagi SMK kan. Iya. Asetnya tentu lebih banyak lagi. Jadi banyak hal yang memang kayaknya belum kita manfaatkan secara maksimal. Seperti halnya Dudi. Kita Dudika itu cuma sekarang pemanfaatannya cuma tempat anak untuk PKL. Magang aja ya. Iya, beberapa mungkin yang memang MOU-nya sudah karena SMK kita satu SMK PK, beberapa yang sudah MOU, mungkin beberapa sih malah sudah ngasih alat. Iya, betul. Ya, kemudian kita juga mendatangkan guru tamu dari mereka. Jadi emang lebih intens saja menjalin kedudika gitu Bu. Jadi ada yang selama ini nggak pernah terpikir sehingga terjalin pada saat pemetaan asetnya. Kayak ibaratnya kalau bahasa lahan itu menemukan hal baru dalam pemetaan aset yang selama ini nggak terduga. Ya ada Bu, jadi beberapa hal mungkin dianggap kita oh ini bukan aset gitu, ternyata ini aset juga. Kayak lingkungan kita ini kita menganggapnya kita berada di terpencil, terisolasi. Ternyata ini aset loh menurut itu. Sepakat oh ini aset sebenarnya. Apa aset? Itu. Jadi tempat yang di tengah perkebunan ini malah membuat kita sebenarnya nyaman untuk belajar. Nyaman berinovasi. Iya kalau sudah masuk ke sini anak juga. Oh iya udah belajar dulu lah, nggak ada lagi gangguan yang secara signifikan mungkin Bu. Kalau memang di tempat di tempat penduduk, mungkin sekolahnya di tengah-tengah perkampungan. Oke, nanti kita coba saya sudah dipetakan ya Pak, kemarin saya sudah diskusi Bapak dibikin map kemarin. Iya, udah saya sampaikan juga kemarin tuh udah saya hasilnya sudah saya sampaikan juga kembali ke sekolah gitu. Bahwa ini aset-aset yang kita Iya, miliki silahkan dimanfaatkan, dan itu butuh kenang-kenangan atau apalah kita sebagai membantu mereka untuk memanfaatkan aset yang ada. Untuk membantu juga kerja kepala sekolah kan. Iya, itu kita bisa ngobrol lagi dengan Pak Badin ya. Siap. Mulai. Baik Pak Badin, saya mohon izin sebentar ya. Ini terkait dengan pemetaan aset yang kemarin Pak Yudi sampaikan. Iya. Untuk kali ini apa yang proses menemukan sumber daya di sekolah? Oh ya, kita kemarin ini berdiskusi ini antara stakeholder yang ada di sekolah Bu. Ini untuk menentukan aset yang kita miliki, ya, terutama ini sumber daya manusia. Ya, ada kepala sekolah, ada guru, ada komite, ada wali murid dan ada siswa-siswi. Tantangannya Pak? Tantangan ya. Jadi tantangan ini kita terutama dengan komite dan orang tua ini kurang berkomunikasi dengan baik karena jarak dan kesibukan masing-masing. Hanya karena jarak ya Pak, Ya. bisa komunikasi sebenarnya? Bisa, tapi kurang intensif. Karena mereka juga punya kesibukan di luar. Iya. Intensitas kita ketemu mungkin yang kurang itu. Nah, iya.
perasaannya ini gimana? Sudah mengidentifikasi. Alhamdulillah. Jadi begitu lega ya, karena kita sudah mengetahui, sudah bisa memetakan ini sumber daya kita di sekolah. Pertimbangan apa nih Pak dalam menentukan sumber daya di sekolah? Oh ya, jadi tentu pertimbangannya ini kan sumber daya ini kan harus kita manfaatkan sesuai dengan fungsi masing-masing ya, terutama nanti ada guru, ada TU, supaya nanti kita bisa mengetahui tupoksi kita masing-masing, tugas guru apa, tugas kelas sekolah apa, tugas TU apa, satpam apa, dan lain-lain termasuk komite tadi. Kita tahu sebenarnya kita punya tapi nggak dimanfaatkan. Kurang dimanfaatkan. Selama ini mungkin tahu kurang dimanfaatkan, tapi dengan adanya ini gebrakan juga dari CGP, nah sehingga kita mengetahui. Selain dari yang sudah terlihat Pak, ada sumber daya lain nggak yang tiba-tiba ditemukan saat kemarin diskusi? Kayaknya sudah lengkap. Jadi itu aset-aset yang dibahas kemarin sudah lengkap ya, sudah terpapar, sudah lengkap di sini. Jadi tidak ada mungkin yang lain. Jadi ini semua sudah termasuk. Alhamdulillah. Dan ini juga membantu sekolah untuk pemetaan aset sehingga dimanfaatkan dalam pengembangan sekolah, dalam pembelajaran. Jadi terima kasih dari sebagai wakil sudah menemani CGP kami, mudah-mudahan jadi guru penggerak Pak. Amin, amin. Dan ini pendampingan terakhir Pak Udin di sini. Kita bisa lulus semua dan nanti insya Allah saya juga pamit Pak ini. Tidak menyatakan ke sekolah tapi komunikasi silaturahmi kita tetap berjalan, dan juga kami pihak sekolah juga menyampaikan terima kasih banyak kepada Bu Sianti ini yang telah membimbing mendampingi CGP dari sekolah kami. Bu, terima kasih. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan bersama, lulus. Amin. Terima kasih. persiapan Loka 7 ya Pak ya. Nah, tolong sampaikan apa yang ide untuk persiapan panen hasil karya Bapak tadi. Oke. Mungkin nanti kita akan mendigitalisasi karya-karya kemarin Bu dalam sebuah mini website. Mungkin kita bisa nanti memanfaatkan Google Site, karena saya sudah browsing untuk membuat si Google Site ini lebih powerful. Kemudian kemarin kita udah ngobrol juga dengan Ibu kan sebuah produk yang berbau SMK gitu. Iya. Apalagi saya SMK IT, mungkin nanti saya akan membuat kayak demo mungkin jaringan VoIP lokal VoIP menggunakan alat-alat yang ada di SMK gitu Bu. Okay. Jadi selain untuk promosi, memperlihatkan aja apa sih yang dipelajari di SMK ke teman-teman yang lain gitu. Bu. Biar juga kan mungkin ada banyak jenjang kan. Oh ternyata nanti SMK cuma sana gitu. SMK itu belajarnya ini. Iya, gitu. Sekolah Bapak juga gitu kan. Berarti itu sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui itu. Iya, mudah-mudahan aja. Mudah-mudahan tolong dipersiapkan dengan baik. Kita mudah-mudahan di Loka 7 panen karya bermanfaat buat lingkungan ya, buat orang-orang yang hadir nanti kita promosikan gebiar Loka panen karya angkatan ke-7 gitu kan. Oke, siap. Harapannya sih menarik inovasi yang dari mereka tertarik untuk di sekolah, untuk ikut program guru penggerak, harapnya begitu. Terus ada lagi tambahan berikutnya, support dari pengambil kebijakan terkait itu yang penting gitu kan. Biar mereka lebih peduli, lebih care. Iya. Oke, makasih banyak Pak atas kerjasama hari ini PI ke-6. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, Bismillah, jangan lupa yang tulisan buku tadi. Sebetulnya saya pengen punya kisah bagus, jadi saya sebutnya dari sudut inovasi kita di sini, jadi kita bisa berkarya di sini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan itu sudah. Terus di RMS ada yang disampaikan nggak terkait dengan program? Itu mungkin yang itulah yang kemarin dibahas, kata si dia sebenarnya udah disampaikan, ada beberapa yang masih